Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Fadila Anissa dengan NIM A1A624017 dari Program Studi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Akuntansi di bawah dosen pengampu Bapak Harjun SPD MPD. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran terkait penerapan strategi pembelajaran kontekstual dalam akuntansi, terutama dalam materi jurnal umum. Mungkin teman-teman semuanya bertanya-tanya, apa sih itu strategi pembelajaran kontekstual? Strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara materi pelajaran dengan situasi nyata yang dialami oleh siswa. Dalam akuntansi, seringkali siswa hanya mengetahui teori tanpa melihat kaitannya dengan kehidupan nyata. Padahal, akuntansi adalah keterampilan yang sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal mencatat dan mengukur transaksi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang dapat menghubungkan materi dengan pengalaman nyata siswa, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana CTL dapat membantu siswa mengaitkan teori akuntansi dengan praktik nyata, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, pernahkah teman-teman mencatat transaksi pengeluaran seperti uang jajan, pengeluaran kebutuhan, atau bahkan modal usaha kecil-kecilan? Nah, tanpa teman-teman sadari, itulah contoh sederhana dari pencatatan akuntansi. Untuk lebih lanjutnya, nonton video ini sampai habis. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi jurnal umum. Kenapa materi ini penting? Karena jurnal umum adalah langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan. Jika pencatatan di jurnal umum salah, maka penyusunan laporan keuangan di perusahaan, UMKM, bahkan di koperasi pun ikut salah. Coba teman-teman bayangkan, jika teman-teman punya usaha kecil-kecilan seperti warung kecil, tiap hari ada transaksi pembelian, penjualan, bahkan pembayaran listrik. Jika kalian tidak catat, maka kalian akan pasti bingung kemana itu uang pergi, apakah warung kalian untung atau rugi. Nah, disinilah jurnal umum berfungsi sebagai buku harian keuangan. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu definisi jurnal umum itu apa. Nah, jurnal umum adalah catatan pertama untuk semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Dicatat secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Ada 3 fungsi jurnal umum. Yang pertama, sebagai bukti awal pencatatan transaksi. Yang kedua, menyediakan informasi yang sistematis. Dan yang ketiga, sebagai dasar pemindahan ke buku besar. Poin yang ketiga yaitu format jurnal umum. Format jurnal umum ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada tanggal, yang kedua ada keterangan, yang ketiga ada ref, yang keempat ada debit, yang kelima ada kredit. Akuntansi ada aturan debit dan kredit. Dalam akuntansi ada 5 akun. Yang pertama ada akun aset. Akun aset bertambah di debit berkurang di kredit. Dan yang kedua ada akun kewajiban atau utang, dia bertambah di kredit berkurang di debit. Dan yang ketiga ada akun pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit berkurang di debit. Dan yang keempat ada akun modal. Modal bertambah di kredit berkurang di debit. Dan ada akun beban. Beban bertambah di debit berkurang di kredit. Pertama, pada tanggal 1 Januari 2025, Toko Mart menyetor saldo sebesar 10 juta secara tunai. Nah, transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Januari 2025, Nyonya Dilla membeli perlengkapan toko sebesar 1.500.000 secara tunai. Transaksi ketiga, pada tanggal 8 Januari 2025, Nyonya Dilla membayar listrik sebesar 500.000 secara tunai. Dari transaksi tersebut, kita akan membuat jurnal umum. Untuk menyelesaikan jurnal umum tersebut, teman-teman diajak untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Pada tanggal 1 Januari 2025, pemilik menyetor modal sebesar 10 juta secara tunai. Maka jurnal yang dibuat adalah kas di debit sebesar 10 juta dan di kreditnya adalah akun modal sebesar 10 juta. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2025, Nyonya Dilla membeli perlengkapan toko sebesar 1.500.000 secara tunai. Maka jurnal yang dibuat adalah
perlengkapan toko di debit sebesar 1.500.000 dan akun yang dikredit yaitu kas dikredit sebesar 1.500.000. Dan yang transaksi ketiga yaitu Nyonya Dila membayar listrik sebesar 500.000 secara tunai, maka jurnal yang dibuat adalah akun yang di debit yaitu beban listrik sebesar 500.000 di debit dan dikreditnya itu akun kas sebesar 500.000 di kredit. Nah, dari semua transaksi tersebut, teman-teman jumlahkan dari transaksi pertama sampai terakhir. Nah, itulah total jurnal umum. Mungkin teman-teman semua bertanya, kenapa pada transaksi pertama akun kas di debit dan akun modal di kredit? Nah, akun kas di debit karena dia bertambah, maka kas dicatat di sebelah debit karena dia bertambah sesuai dengan aturan yang tadi saya jelaskan. Nah, yang kedua, ada akun modal. Kenapa akun modal di kredit? Karena akun modal pada dasarnya sesuai dengan aturannya jika modal bertambah akan dicatat di sebelah kredit. Nah, saya akan menjelaskan terkait transaksi yang kedua. Kenapa sih perlengkapan toko ada di debit dan kreditnya itu ada kas? Perlengkapan toko termasuk akun aset. Jika aset bertambah itu ada di debit dan jika berkurang ada di kredit. Sesuai tadi transaksinya, maka perlengkapan toko dicatat sebelah debit karena dia bertambah dan yang di sebelah kreditnya kenapa kas? Karena pembeliannya secara tunai, berarti kasnya akan berkurang, maka kas akan dicatat di sebelah kredit. Nah, yang ketiga, transaksi yang ketiga, kenapa beban itu dicatat di sebelah debit sesuai aturannya tadi? Karena akun beban jika bertambah ada di sebelah debit, berkurang ada di sebelah kredit. Maka pencatatan di transaksi yang ketiga yaitu beban listrik dicatat di sebelah debit karena dia bertambah dan yang di kreditnya adalah kas, pembayaran secara tunai, maka kasnya dicatat di sebelah kredit. Itulah video pembelajaran dari saya. Semoga materi yang telah dipelajari bisa bermanfaat serta menambah wawasan dan keterampilan kita. Ingat, belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi bagaimana cara kita memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menambah pemahaman yang lebih mendalam tentang jurnal umum, sekarang saya akan memberikan kalian tugas kelompok. Setiap kelompok diminta mencatat transaksi. Silahkan diskusikan dalam kelompok kalian, tentukan akun yang terpengaruh dari setiap transaksi, lalu tentukan apakah masuk ke debit atau kredit. Setelah itu, catatlah dalam format jurnal umum yang lengkap.